menjadi seseorang yang manajemen. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi, yang pertama kita dapat melakukan dengan cara menstabilkan identitas, yaitu kita dapat bertanya kepada siswa, yaitu setiap orang itu pasti akan pernah melakukan kesalahan. Jadi memberikan dulu pengertian kepada siswa tersebut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sana mereka baru menyadari apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Di sini bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di akhir kita dapat menanyakan keyakinan kelas yang tadi kita buat, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Di sini dari keyakinan itu kamu inginnya seperti apa. Dan di sini harapannya mereka itu lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Seperti biasa ya, silakan untuk doanya dipimpin terlebih dahulu. Sebelum belajar mungkin kita baca doa pada mati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maulana, Asuarman, Aska, Gajah, Besar. Semut, Kecil. Siap? Siap. Oke, siapkan tangannya. Kita coba dulu, ya, pemanasan dulu. Besar. Semut itu Kecil. kecil, tapi ininya ya besar. Besar. Semut Kecil. Kita membuat kelas impian. Kalian punya nggak sih impian di kelas itu mau seperti apa? Ya. Setiap impian pasti akan berbeda-beda dan tujuannya pun akan berbeda. Walaupun impiannya hampir sama, tapi mungkin tujuannya yang berbeda. Siap untuk mengemukakan? Siap. Oke. Nah, sama, itu kasih ini ya. Jadi nanti kita tinggal tempel. Tadi itu mau keyboard, kalian tulis. Tapi supaya nanti hasilnya cepat dan sama komiknya. Jadi kalian langsung tulis di sini. Tulis apa impian kelas kalian itu seperti apa, lingkungannya, gurunya, temennya, cara mengajarnya, seperti gimana sih? Ya. Kalau sudah, kalian boleh tempel di guru yang baik dan ramah, lingkungan kelas yang bersih, tidak berisik saat belajar, teman-teman yang baik, sopan terhadap sesama, dan teman yang menyenangkan. Impiannya adalah kelas yang selalu bersih dan tertib dan taat pada peraturan sekolah. Nah, dari 21 impian, kira-kira ada nggak yang cocok menurut kalian yang memang betul-betul harus diterapkan di kelas ini apa? Lingkungan yang bersih, terus? Kalau AC kita kan udah dingin. Apa lagi? Teman-teman yang ramah. Teman-temannya ramah berarti itu orang dulu. Dan tidak ada kotoran, berarti ini berkebersihan ya. Guru-guru yang baik, ramah, teman-teman yang baik dan menyenangkan, lingkungan yang nyaman. Guru-guru kelas yang bersih, tidak berisik. Teman-teman yang baik, sopan, yang ramah, terus teman yang sopan santunnya tuh harus dijaga sikapnya berarti ya. Nyaman, jelas, bersih, kreatif. Ini kira-kira kreatif kaliannya ya, kelas yang indah, wangi, bersih, wangi. Guru yang aktif.
Untuk mewujudkan ini, apa yang harus kita lakukan? Untuk lingkungan bersih, apa yang harus kita lakukan? Melakukan piket, oke. Berarti itu tanda disiplin ya. Melakukan piket, terus tadi membuang sampah tidak sembarangan. Berarti itu kedisiplinan kalian harus lebih ditingkatkan. Jadi ini yang akan kita sepakati. Yang disepakati bersama. Baby lebih milih bebas atau nanti sekolah? Kira-kira impian Baby yang makan 15.000 berarti dalam kisaran berapa sih harga sama kamu? 3.000. Berarti kalau 15.000 5 mangkok ya, 5 mangkok silakan baru bisa masuk. Sedangkan sekarang misalkan nggak ada yang begitu susah, kamu mau nggak ngertiin? Tapi kamu juga mau ada keinginan ke sekolah, ada nggak itu? Atau babynya emang malas aja? Kadang biasanya kalau masuk yang di rumah aja main bola gak kesel. Lebih enak di sekolah atau di rumah? Di sekolah, kenapa? Banyak teman-teman di sekolah, bisa belajar. Terus kira-kira kalau misalkan kejadian lagi nih kayak gitu kayak kemarin, mamanya gak punya uang buat ngasih gajian lebih mah, buat ongkos aja ada lagi 4.000 misalkan. Jadi lebih milih mana? Uang ongkos itu dijajanin buat baby atau kayak gimana kira-kira? Bingungnya kenapa? Kira-kira baby lebih milih sekolah ke jajan? Biarin, bener. Udah kayak kamu ayam ngasih anak itu kalau kamu nahan apanya mau dikasihnya apa kadang uang jajan nih pas mama kasih lebih mau disisihkan mungkin atau mau ditabung biar jajannya ada ya pas mama ada ngasih uang lebih kamu juga ada mau gimana? Tapi benar ya nanti kalau misalkan mama gak ngasih uang jajan baby sekolah tapi soalnya kan kegiatan sekolah kita itu kalau nggak sekali atau kali jadi masih ingat kan sepertinya ada poin ya. Ada poin kalau misalkan baby izin terus itu nggak bakalan gimana dipanggil siapa yang dipanggil nggak mau ya jangan sampai mama yang ngeluarin biaya baby sekolah harus makan ya mau jadi baby jadi anak yang baik mau babynya sekolah dengan baik benar benar mau nyoba nanti lebih tampil lagi daripada diri baby masuk lagi sekolah seperti biasa main lagi sama teman-teman belajar lagi bimbing baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Supanadi Reja. Saya mengajar di SMP PGRI Cugenang. Setelah saya mendapatkan informasi mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini sangatlah baik untuk dilaksanakan di sekolah.
ya, agar bisa membentuk siswa yang berprestasi dan juga berkarakter baik. Maka untuk itu sekolah perlu menciptakan disiplin positif yang diterapkan melalui motivasi intrinsik, ya, atau kesadaran sendiri, bukan atas dasar motivasi ekstrinsik atau paksaan. Walaupun sebenarnya siswa sekarang sudah disiplin, hanya saja kedisiplinannya masih berdasarkan motivasi yang ekstrinsik, ya, yaitu atas dasar keterpaksaan atau rasa takut. Dengan begitu, anak akan merasa dihargai kalau misalnya kita menerapkan melalui motivasi intrinsik. Dengan adanya keyakinan kelas, ya, yang dibuat di setiap kelas, si anak akan mampu lebih bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat oleh mereka. Dan apabila anak melakukan kesalahan, kita dapat melakukan segitiga restitusi, yang posisi kontrol sebagai manajer bukan sebagai penghukum, sehingga pembelajaran lebih berpihak pada murid dan dapat memberikan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif, ya, khususnya tentang disiplin positif. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.